Halo pengguna Boxer, what news? Apa kabar? Balik lagi sama gue dan selamat datang di channel Film Box. Di sini kita akan merangkum sekaligus menceritakan alur cerita dari film-film menarik yang kita pilih ataupun kalian request nantinya. So pastiin kalian sudah subscribe channel Film Box dengan cara menekan tombol merah di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapat notifikasi di saat kita mengupload video cerita film yang terbaru. Oke, kali ini gue bakal ngerangkum serta menceritakan alur cerita dari film Knowing tahun 2009. Film yang bergenre fiksi ilmiah ini menceritakan tentang suatu ramalan yang dibuat oleh seorang anak SD di sebuah kertas yang bertuliskan angka-angka, yang dimana angka-angka tersebut ternyata membentuk suatu tanggal di mana kejadian buruk akan segera terjadi di masa depan. Oke, dan berlama langsung aja kita masuk ke alur cerita film Knowing tahun 2009. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah dasar yang bernama William Doss di sebuah kota bernama Lexington pada sekitar tahun 1959. Kemudian terlihat ada seorang guru yang sedang menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke dalam sekolah. Namun di sana ada seorang murid yang hanya terdiam. Ia terlihat sedang melihat sesuatu ke arah matahari. Jujur gue kalau jadi dia mungkin mata gue udah perih sih. Kemudian scene berlanjut di sebuah kelas di mana si guru yang tadi akan mengumumkan pemenang dari sayembara yang pra sekolah tersebut adakan. Dalam sayembara tersebut, setiap murid mencari sebuah ide atau gagasan yang nantinya akan dipakai di hari acara peresmian sekolah. Kemudian keluarlah nama, yaitu Lucinda Embry. Lucinda mengusulkan sebuah kapsul waktu yang nantinya setiap murid akan menggambar sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Kemudian kapsul tersebut dikubur dan akan dibuka 50 tahun kemudian. Setelah itu, sang guru meminta muridnya untuk menggambar bagaimana sekiranya masa depan yang mereka pikirkan. Kemudian saat semua murid mulai menggambar, Lucinda malah menuliskan banyak angka-angka yang tidak beraturan. Hingga saat waktu telah habis, sang guru pun mulai mengambil kertas-kertas muridnya. Namun saat sampai di meja Lucinda, ia masih menuliskan angka-angka di kertasnya sampai si guru pun terpaksa harus mengambil kertas Lucinda, dikarenakan waktu telah habis. Asli gue pas liat scene ini tuh langsung kayak berasa I know what you feel Lucinda. Kayak lu lagi disuruh guru lu nih ngerjain sesuatu. Tiba-tiba pas waktunya habis tuh kertasnya langsung diambil gitu kayak apa ya? Keesokan harinya, acara peresmian pun dimulai. Di sana terlihat para petugas sedang akan memasukkan kapsul yang berisikan gambar-gambar murid sekolah tersebut, yang nantinya akan dibuka 50 tahun kemudian. Namun saat acara selesai, Lucinda menghilang entah kemana. Orang tua dan para guru langsung mencari Lucinda bahkan sampai waktu sudah menunjukkan waktu malam. Kemudian saat sedang mencari, tiba-tiba terdengar suara yang didengar oleh si guru. Ternyata, suara tersebut berasal dari tangan Lucinda yang sedang menggaruk-garuk pintu. Lucinda berkata bahwa ia mendengar suara yang aneh di kepalanya. Scene menunjukkan tahun 2009, yang berarti itu ada 50 tahun setelahnya. Terlihat ada seorang pria dan anak laki-lakinya yang akan kita kenal sebagai John dan Caleb. Saat itu, Caleb sedang menonton TV di kamarnya. Kemudian datang sang ayah untuk menyuruh Caleb tidur. Dikarenakan besok adalah hari 50 tahun perayaan sekolahnya Caleb. Namun Caleb membandel, yang kemudian John berkata bahwa nanti Caleb akan dimasukkan panti asuhan. Akhirnya Caleb pun menurut dan kemudian bersiap untuk tidur. Setelah menidurkan Caleb, John terlihat sedang mengambil sebotol minuman yang kemudian duduk di sebuah kursi. Di sini nih kita akan mengetahui bahwa John adalah seorang single parent. Dikarenakan di scene-scene tadi kita melihat John masak-masak sendiri, tidurin Caleb sendiri, minum mengambil sendiri, duduk juga sendiri. Gimana? Hidup kalian sama kayak John? Scene berlanjut ke sebuah institut teknologi yang ternyata John adalah dosen sekaligus seorang profesor yang mempelajari tata surya. Kemudian saat John selesai mengajar, masuk temannya John yang bernama Phil, di mana ia ingin mengajak John untuk sekedar minum kopi. Namun John lupa bahwa hari itu adalah hari perayaan sekolah Caleb, yang kemudian ia langsung bergegas pergi menuju sekolah Caleb. Kemudian di sekolah Caleb, terlihat bahwa acara telah dimulai. Ternyata Caleb bersekolah di William Doss, yaitu sekolah yang ada di awal film. Beberapa saat kemudian, datang John tepat pada waktunya untuk melihat Caleb bernyanyi. Setelah murid-murid selesai bernyanyi, sekolah pun bersiap untuk membuka peninggalan dari murid-murid SD William Doss 50 tahun yang lalu. Namun sebelum kapsul dikeluarkan,
Seorang nenek-nenek dipersilakan untuk menggunting pita perayaan. Ia bernama Miss Taylor, guru yang sempat kita lihat di awal film. Setelah pita digunting, kapsul pun dikeluarkan. Kemudian terlihat bahwa surat-surat di dalam kapsul tersebut dibagikan ke murid-murid SD William Doss. Caleb sendiri mendapat satu buah surat yang saat ia buka ternyata itu adalah surat milik Lucinda Embry, yang dimana itu bukanlah gambar melainkan sebuah deretan angka-angka. Di saat Caleb melihat isi surat tersebut, tiba-tiba muncul sosok pria yang sedang berdiri dan memperhatikan Caleb dari jauh. Scene berlanjut di rumah, di mana John menyadari bahwa Caleb membawa pulang surat tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah. Kemudian John berkata kepada Caleb bahwa besok surat tersebut harus sudah dikembalikan, yang kemudian menyuruh Caleb tidur. Saat John mengecek apakah Caleb sudah tidur atau belum, ternyata ia sedang menonton rekaman saat Caleb masih kecil. Sontak, John yang melihat hal tersebut pun langsung merasa sedih yang dimana ibu Caleb dulunya meninggal akibat suatu kebakaran. John yang shock pun mengambil sebuah botol teh sisri gula batu dan kemudian meminumnya sambil menonton TV. John yang begitu fokus menonton TV, menumpahkan teh sisrinya yang kemudian ia pergi ke dapur untuk mengeringkan tangannya. Namun ia tak sengaja menaruh gelas tersebut di atas surat yang tadi Caleb dapatkan. Sontak, ia pun membersihkan kertas tersebut. Kemudian John merasa kepo dengan apa arti dari angka-angka tersebut, yang kemudian ia mencoba memecahkannya. Ia mulai menuliskan angka-angka tersebut di sebuah papan tulis yang kemudian tidak diduga, ternyata John mendapatkan sesuatu dari angka-angka tersebut, yaitu tanggal dari sebuah kecelakaan di tanggal 9 September tahun 2001. Dengan jumlah korban sebanyak 2.996 orang. Semua angka tersebut tertulis jelas di surat tersebut. John yang semakin kepo, kemudian mencari arti dari angka-angka yang lain. Ia kembali menemukan sesuatu dari angka-angka tersebut, yang kemudian John yakin bahwa angka-angka tersebut adalah tanggal serta jumlah korban yang ada pada suatu kejadian. Keesokan harinya, John pergi ke tempat penelitian di mana kita akan bertemu kembali dengan Phil. John memberitahu Phil tentang apa yang baru saja ia temukan. Ia menjelaskan bahwa angka-angka di sini adalah tanggal serta jumlah korban pada bencana global 50 tahun terakhir dalam urutan yang pas. Ia juga menjelaskan bahwa ada tanggal-tanggal yang belum terjadi pada surat tersebut. Namun Phil menganggap semua penjelasan John tidak masuk akal dan sangat mustahil. Ia berkata bagaimana sebuah kertas dan angka-angka aneh dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, Phil menganggap ini adalah efek dari depresi yang John alami, dikarenakan istrinya yang telah meninggal. John yang kesal dengan perlakuan Phil pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, John mencari tahu informasi surat tersebut dari nenek-nenek yang menggunting pita perayaan pada acara kemarin, yang dimana ia adalah Miss Taylor, guru Lucinda dulu. Di sana, John bertanya seputar surat itu dan siapa yang membuatnya. Kemudian Miss Taylor menjawab bahwa surat tersebut dibuat oleh muridnya yang bernama Lucinda Embry. Ia adalah anak yang pendiam dan selalu sendiri. Kemudian Miss Taylor juga menceritakan tentang kejadian pada saat Lucinda sempat menghilang dulu. Kemudian John bertanya tentang keberadaan Lucinda Embry saat ini. Dan ternyata Lucinda Embry telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Scene selanjutnya memperlihatkan Caleb yang sedang asik bermain di halaman rumah. Tiba-tiba tepat di depan rumah Caleb, berhenti sebuah mobil yang di dalamnya terdapat dua orang misterius yang terus memperhatikan Caleb. Tiba-tiba Caleb mendengar suara-suara aneh di telinganya. Kemudian Caleb mendatangi dua orang tersebut, lalu salah satu dari orang misterius itu memberikan Caleb sebuah batu yang berwarna hitam pekat. John yang melihat hal tersebut pun sontak berlari menghampiri Caleb, namun dua orang misterius itu telah pergi. Setelah kejadian tadi, John dan Caleb langsung masuk ke dalam rumah. Di rumah, John kembali mencari informasi seputar Lucinda Embry. Namun saat sedang serius, John dikagetkan oleh kedatangan adiknya yang bernama Grace. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Pada scene ini kita akan mengetahui bahwa John memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayah kandungnya. Keesokan harinya, John terlihat sedang tertidur. Tiba-tiba ia terbangun dan teringat bahwa ia harus menjemput Caleb di sekolah. Kemudian ada bunyi panggilan masuk dari telepon rumah John, yang ternyata itu adalah telepon dari Caleb. Caleb bertanya di mana ayahnya berada. Lalu John berkata bahwa sepertinya ia akan telat menjemput Caleb, dikarenakan sedang ada hujan lebat di luar. Setelah bersiap, John pun pergi untuk menjemput Caleb. Namun tiba-tiba terjadi kemacetan yang sangat panjang. John pun membuka GPS untuk mencari jalan alternatif. Namun ia tak sengaja melihat koordinat yang tertera di GPS tersebut. Ia pun teringat dengan kertas Lucinda.
Kemudian John yang bingung dengan penyebab kecelakaan pun segera mengecek situasi. Di saat John sedang bertanya kepada seorang petugas, tiba-tiba petugas tersebut langsung lari menjauh dari arah John. Ternyata ada sebuah pesawat yang jatuh seperti tanpa kendali di belakang John. Lalu pesawat tersebut pun menabrak ke daratan dan kemudian meledak. John yang melihat hal tersebut pun sontak langsung berlari ke lokasi kecelakaan untuk mencoba menyelamatkan korban yang sekiranya selamat. Singkat cerita, John pun kembali ke rumah. Caleb ternyata sudah ada di sana karena telah dijemput oleh Grace dari sekolah. Lalu Grace bertanya dari mana saja John sampai ia lupa menjemput Caleb di sekolah. Kemudian John hanya melihat ke sebuah berita di mana sebuah kecelakaan tadi telah menimbulkan korban sejumlah 81 orang meninggal dunia. Ternyata itu adalah angka yang muncul pada kertas milik Lucinda. Hal tersebut membuat John syok dan bersikap aneh. It's more than that, isn't it? Get your homework done. Then you should go to bed too. Scene selanjutnya menunjukkan Phil datang ke rumah John. Tujuan Phil datang ke rumah John adalah untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin dan memastikan keadaan John baik-baik saja. Saat Phil datang, John menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ia juga berkata bahwa seluruh kejadian hari ini telah diprediksi pada surat milik Lucinda. Kemudian ia berkata bahwa masih ada 2 tanggal di surat Lucinda yang masih belum terjadi. Singkat cerita, Phil pun pulang. Kemudian scene memperlihatkan si sosok misterius sedang berdiri di depan rumah John. Dan tiba-tiba ternyata ia sudah berada di dalam rumah John dan sedang berjalan menuju kamar Caleb. Saat sampai, Caleb yang melihat sosok misterius tersebut pun hanya terdiam. Namun tiba-tiba sosok tersebut menunjuk ke jendela dan ternyata hutan di luar rumah John terlihat seperti sedang terbakar. Caleb yang ketakutan pun langsung berteriak dengan kencang sehingga membangunkan John yang sedang tertidur di bawah. Saat John sampai di kamar Caleb, dia langsung menenangkannya dan berkata bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun kemudian John menyadari bahwa ada sosok pria di depan rumahnya. John pun keluar rumah dengan membawa tongkat baseball dan mengancam orang misterius tadi agar tidak mengganggu keluarganya lagi. Keesokan harinya, John terlihat kembali menceritakan informasi seputar Lucinda. Ia mendatangi alamat rumah Lucinda yang dimana John melihat ada seorang wanita dan anak kecil keluar dari rumah tersebut. Mereka terlihat akan sedang pergi, kemudian John pun mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada suatu museum. Di sana, John mencoba untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Kemudian setelah berhasil berbincang, kita pun akan mengetahui bahwa nama wanita tersebut adalah Diana, yang ternyata ia adalah anak perempuan dari Lucinda Emery. Singkat cerita, John merasa bahwa akhir-akhir ini suhu terasa semakin panas. John pun mengajak Diana dan anaknya untuk membeli minuman yang dingin. Pada scene ini, John kembali mengobrol dengan Diana. Namun kali ini bukan untuk basa-basi, melainkan John berbicara seputar ibunya Diana. Kemudian Diana terlihat syok dikarenakan John adalah orang baru saja ia temui, namun John sudah mengetahui sesuatu tentang ibunya. Lalu John mulai berbicara tentang surat yang pernah ibunya Diana tulis, dan angka-angka yang ada pada suratnya. Diana yang semakin kaget pun langsung memutuskan untuk pergi bersama anaknya. Latar film menunjukkan waktu malam hari, di mana John mengeluarkan senjatanya untuk tujuan berjaga-jaga. Tiba-tiba terlihat sosok misterius tadi kembali berada di depan rumahnya John. Namun kali ini ia tidak sendiri, melainkan membawa 4 orang. Pada malam itu, John kembali mencari tahu arti dari angka-angka yang kejadiannya belum terjadi. Dan ternyata John menyadari bahwa itu adalah sebuah titik koordinat dari sebuah stasiun kereta api. John yang yakin bahwa akan terjadi sesuatu pada lokasi tersebut pun langsung bergegas melaporkan kepada pihak berwajib, agar besok lokasi tersebut segera ditutup. Keesokan harinya, John menitipkan Caleb di rumah Grace, dikarenakan John ingin pergi ke titik koordinat yang kemarin ia temukan. Setelah berpamitan, John pun pergi ke lokasi tersebut. Di sana, John menyadari bahwa pihak berwajib tidak merespon laporannya tadi malam, dikarenakan terlihat masih banyak orang yang lalu lalang di sana. Kemudian John mulai mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dan berharap John dapat mencegahnya. Ia mulai pergi ke arah stasiun kereta dan di sana John melihat ada pria yang mencurigakan. John langsung mengejar pria tersebut, sampai di suatu scene, pria tersebut berhasil ditangkap. Dan ternyata ia kabur dikarenakan ia adalah pencuri beberapa kaset. Beberapa saat kemudian, terjadi sesuatu. Ternyata bencana yang diramalkan Lucinda bukanlah sebuah teror atau serangan dari manusia, melainkan sebuah kecelakaan kereta.
Untungnya John berhasil selamat dari insiden tersebut. Kemudian John pergi ke rumah Grace untuk menjemput Caleb. Saat sampai di rumah, ternyata di sana sudah ada Diana dan anaknya yang menunggu di teras rumah John. Setelah John memarkirkan mobilnya, mereka pun berbincang. Di sini Diana mulai berbicara tentang ibunya yang selalu membahas tanggal kematian Diana dan bencana-bencana yang akan terjadi dan hal aneh lainnya. Singkat cerita, John, Diana, dan anak-anaknya pergi menuju rumah Lucinda yang berada di tengah hutan. Oke, sampai sini gue mau jelasin dulu kalau Lucinda itu punya rumah di tengah hutan karena si Lucinda ini dulu anak pramuka cuy. Enggak lah, bercanda. Jadi Lucinda itu selalu bertingkah serta bersikap aneh yang membuat orang di sekelilingnya itu ngerasa terganggu. Nah, akhirnya Lucinda ini ngebuat rumah di tengah hutan biar nggak mengganggu orang di sekelilingnya gitu. Karena kan ya dia dengar suara-suara tuh kayak ayo bekal nyuri ngepet. Nah, kayak gitu. Gak bercanda. Lanjut. Saat sampai di rumah Lucinda yang berada di tengah hutan, Diana sempat bertanya kepada John tentang suatu simbol di akhir surat Lucinda. Diana berkata bahwa itu tidak terlihat seperti 33, melainkan EE yang dibalik. EE dong. Diana bertanya hal tersebut dikarenakan anaknya yang bernama Abby juga selalu mendengar dan menuliskan simbol tersebut. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam rumah, sedangkan Caleb dan Abby tetap berada di dalam mobil. Kemudian di dalam rumah, mereka menemukan banyak robekan-robekan koran dan poster tentang suatu bencana atau kecelakaan-kecelakaan besar yang terjadi tertempel di dinding rumah Lucinda. Setelah berkeliling, John dan Diana mulai mencari-cari informasi di kamar Lucinda, yang ternyata diketahui dulu Lucinda yang tinggal di sini seorang diri meninggal akibat overdosis obat-obatan. Setelah dirasa tidak mendapat apa-apa, mereka pun hendak pergi. Namun tiba-tiba John melihat sesuatu, yaitu batu yang sama seperti Caleb dapatkan di dekat kasur Lucinda. Kemudian saat kasur tersebut diangkat, He isn't just one person. di sisi lain, Caleb kembali mendengar suara-suara aneh lagi. Ternyata di dekat mereka, sudah ada orang-orang misterius yang sedang menghadap ke arah mobil. Caleb yang panik pun langsung menekan klakson mobil. John dan Diana yang mendengar klakson tersebut pun langsung pergi menuju ke arah mobil. Kemudian saat sampai di mobil, John langsung mengambil pistol dan kemudian mengejar orang misterius yang pergi ke arah hutan. Setelah John mengejarnya, ia pun menemukannya. Namun, What do you want with my son? scene berlanjut di rumah. Diana berbicara tentang orang-orang misterius tadi. Ternyata selama ini, Diana dan Abby juga mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh John dan Caleb. Kemudian John membahas surat Lucinda kembali. Di rumah tadi, mereka menemukan arti dari EE, yaitu everyone else, atau yang berarti semua orang. John berpikir bahwa kali ini bukanlah suatu bencana ataupun kecelakaan, melainkan akhir dunia yang melibatkan semua orang. Keesokan harinya, John melihat Abby sedang mewarnai sesuatu. Ternyata itu adalah gambar di rumah Lucinda yang dimana Abby mewarnai matahari pada gambar tersebut. Kemudian John mulai menyadari satu hal. John berkata kepada Diana bahwa ia harus mengecek sesuatu di tempat kerjanya. Mereka pun segera bersiap dan kemudian pergi. Saat sampai di tempat kerjanya, John langsung bergegas menuju ruangan kerjanya, kemudian mencari dan memeriksa data matahari. Di sini, John dan Phil menyadari tentang apa yang akan terjadi. Oke, gue tarik balik ke beberapa scene sebelumnya, yang waktu John itu ketemu sama Diana di museum. Nah, di situ kan ada scene dimana John itu ngerasa kalau suhu di museum itu lagi panas banget gitu. Lebih tepatnya di kota Lexington itu lagi panas banget. Nah, akhirnya di sini ini tuh dijelasin kalau panas yang dirasain sama John di scene tadi itu ternyata dikarenakan aktivitas matahari yang bisa dibilang mulai aneh karena suhu matahari itu semakin panas. Yang berarti nantinya matahari itu bakal ngelepasin suatu ledakan buat memulihkan suhunya matahari gitu. Nah, ledakan itu berkemungkinan sangat besar untuk meratakan seluruh kehidupan di muka bumi. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat lagi tentang surat yang Lucinda tulis, biasanya kan jumlah korban dinyatakan dengan angka. Tapi yang terakhir itu malah simbol yang bertuliskan EE, yang berarti everyone else atau semua orang. Nah, berarti jumlah korban di kejadian selanjutnya adalah seluruh umat manusia di muka bumi. Tapi jujur gue setuju si Lucinda ini nulis EE. Kalau nulis 99,99999 kan aneh gitu kan. Mana waktu dia nulis sudah habis kan waktunya. Setelah John dan Phil melihat fakta tersebut,
Mereka hanya bisa terdiam. Lalu terlihat bahwa Diana diam-diam mendengarkan apa yang mereka bicarakan dari tadi. Diana yang syok kemudian pergi dari ruangan John, namun John mengejarnya. Diana syok akibat fakta yang ia dengar tentang akhir dunia. Namun tiba-tiba Diana memikirkan sesuatu dan berkata kepada John bahwa mereka dapat pergi ke sebuah goa untuk berlindung dari ledakan matahari. Kemudian scene berpindah ke rumah. Mereka segera bersiap untuk pergi ke goa. Saat sedang bersiap, Caleb kembali mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Di saat yang bersamaan, kita akan melihat tiba-tiba John teringat dengan ayahnya. Ia pun segera menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk segera berlindung. Namun ayahnya menolak. Ayahnya yang seorang pastor berkata bahwa jika memang Tuhan sudah menghendaki manusia untuk mati, maka biarkanlah. Namun saat sedang mengobrol, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Beberapa saat setelahnya, John mengecek apakah semua sudah siap. Namun saat John pergi menuju Caleb, ia menemukan Caleb sedang menulis angka-angka seperti yang Lucinda tulis pada suratnya. Saat kertas tersebut diambil, Caleb masih menuliskan angka-angka tersebut dengan menggaruk di mejanya. Di situ, John kembali menyadari sesuatu. Singkat cerita, mereka pun segera pergi. Namun sebelum pergi ke goa, John pergi ke sekolah William Doss terlebih dahulu untuk mencari pintu yang pada saat ia mengobrol dengan Miss Taylor pernah berkata bahwa Lucinda pernah menggaruk-garuk sebuah pintu di saat ia ditemukan. Hal itu ternyata disadari oleh John, di mana saat kertas yang dituliskan oleh Caleb diambil, Caleb masih menuliskan angka-angka tersebut dengan cara menggaruk di mejanya. Namun pada scene ini, kita akan melihat sebuah perdebatan antara John dan Diana, di mana John menyadari bahwa garukan yang dibuat oleh Lucinda di pintu ini pasti memiliki suatu arti. Namun di sisi Diana, ia ingin mereka segera pergi dari sana dan menyelamatkan diri dikarenakan besok adalah tanggal terakhir yang tertulis pada surat Lucinda. Dikarenakan perdebatan yang tak kunjung usai, Diana pun membawa Caleb dan Abby untuk segera pergi menuju goa. Sedangkan John masih sibuk untuk mendapatkan apa yang ditulis oleh Lucinda. Kemudian saat John mendapatkan tulisan Lucinda, ia segera mengecek angka-angka tersebut dan ternyata angka tersebut mengarahkan John ke sebuah koordinat. Saat John ingin memberitahu Diana dan anak-anaknya, ternyata mereka sudah pergi. John yang panik pun segera mengejar mereka. Di sisi lain, Diana sedang singgah ke suatu pom untuk mengisi bensin. Saat ia ingin membayar untuk bensinnya, tiba-tiba Caleb keluar dari mobil untuk pergi menelpon ayahnya di telepon umum. Caleb berhasil mengabari John posisi Caleb saat ini. Kemudian Diana melihat bahwa Caleb sedang menelpon. Diana pun mengambil telepon tersebut dan kemudian meminta maaf kepada John karena ia meninggalkan John dan membawa anaknya untuk segera pergi ke goa. Namun di situ John memberitahu bahwa goa tidak akan bisa menyelamatkan mereka, dikarenakan ledakan yang akan segera terjadi akan menembus sampai ke inti bumi. John juga memberitahu Diana bahwa angka-angka yang ia dapatkan dari pintu yang digaruk oleh ibunya mengarahkan mereka ke lokasi rumah ibunya yang berada di hutan. Namun Diana tetap kekeh untuk segera pergi ke goa. Di saat Diana dan John berdebat, tiba-tiba orang-orang misterius masuk ke dalam mobil Diana dan membawa kabur Caleb dan Abby. Diana yang melihat itu sontak langsung mengejar mereka. Di saat Diana mengejar mobil yang membawa Caleb dan Abby, kita akan menyadari bahwa ini adalah hari di mana ibunya Diana meramalkan kematian Diana. Saat pengejaran, tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mobil Diana dari samping sehingga membuat Diana tewas seketika. Di saat yang bersamaan, John terlihat baru sampai di pom tadi. Ia menanyakan orang sekitar apa ada yang melihat perempuan beserta 2 orang anak kecil. Kemudian salah seorang petugas pom memberitahu bahwa ada orang asing yang menculik mobil berisikan 2 anak kecil dan ada wanita yang mengejarnya. Sontak John pun segera pergi menuju arah yang diinfokan petugas pom tadi. Saat berada di perjalanan, John melihat sebuah kecelakaan yang kita tahu itu adalah kecelakaan Diana. Di sana John bertemu Diana untuk terakhir kalinya. Scene selanjutnya memperlihatkan John telah sampai di titik koordinat yang tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Lucinda. Ia mencari-cari keberadaan Caleb dan Abby yang diyakini berada di dekat sini. Dan benar saja, terparkir mobil Diana yang telah dibawa kabur oleh si orang misterius. Dan ternyata tidak jauh dari mobil terparkir, ada si sosok orang misterius yang berdiri di sana. John segera menanyai orang tersebut. Namun dikarenakan tidak menjawab, John akan segera menembaknya. Namun muncul Caleb dan Abby dari belakang orang misterius tersebut. Lalu Caleb dan Abby menjelaskan bahwa orang-orang ini tidak berniat jahat sama sekali, melainkan ia ingin menyelamatkan mereka dari malapetaka yang akan segera menimpa bumi beberapa jam lagi. Caleb juga menjelaskan
bahwa bisikan yang mereka dengar selama ini adalah cara mereka untuk menyampaikan pesan kepada Caleb dan Abby, yang dimana Caleb dan Abby adalah orang-orang terpilih. Tidak lama kemudian, muncul sesuatu dari atas langit, yang kemungkinan ini adalah sebuah UFO. UFO tersebut bertujuan untuk membawa mereka pergi dari bumi untuk menghindari akhir dunia. Namun saat John, Caleb, dan Abby pergi untuk menaiki UFO tersebut, ternyata John ditahan oleh para orang-orang misterius ini, dikarenakan hanya yang terpilih yang boleh naik, yaitu Caleb dan Abby. Di sini terjadi scene yang cukup sedih, di mana John dan Caleb harus terpisahkan. Kemudian Caleb dan Abby segera berjalan menuju UFO tersebut. Tiba-tiba orang-orang misterius tadi berubah menjadi sosok makhluk bercahaya. Kemudian makhluk tersebut menggandeng Caleb dan Abby untuk menaiki UFO. John yang melihat kepergian Caleb dan Abby hanya bisa berdiri di sana sambil bersedih. Di sisi lain, UFO telah sampai di luar angkasa, dan terlihat bahwa terdapat banyak UFO-UFO yang juga menyelamatkan orang-orang terpilih di bumi. Di sini dapat disimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini berusaha menyelamatkan ras-ras manusia yang ada di bumi. Kemudian kembali ke John, ia terlihat sedang pergi menuju rumah ayahnya, dan di sana sudah terdapat Grace dan ayah ibu John. Pada momen ini kita akan mengetahui bahwa ledakan matahari akan segera sampai, dikarenakan latar pada scene ini sangat terang. Kemudian John dan keluarganya terlihat saling memeluk satu sama lain, sampai tibalah ledakan matahari yang telah diramalkan akan menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Pada scene terakhir menunjukkan bahwa Caleb dan Abby telah tiba di suatu tempat. Tempat tersebut terlihat seperti suatu padang rumput yang sangat luas. Kemudian Caleb dan Abby berlari menuju suatu pohon besar di tempat tersebut, dan film pun selesai. Oke, itu dia alur cerita dari film Knowing tahun 2009. Menurut gua film ini punya alur cerita yang sangat menarik, mulai dari ramalannya Lucinda, orang-orang misterius, adegan-adegan bencana ataupun kecelakaannya, dan lainnya. Film ini juga mendapat rating sebesar 6,2/10 dari IMDb. Tapi menurut gue film ini bisa dapat lebih sih, karena emang dia jalan ceritanya menarik. Habis itu latar tempatnya juga kayak berasa real banget. Habis itu efek-efek kecelakaannya juga keren-keren menurut gue. Jadi ya itu dia alur cerita film di video kali ini. Kalau kalian suka sama video alur cerita film kali ini, jangan lupa untuk di like. Jika kalian punya saran film yang menarik, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika kalian ingin support channel ini agar semakin berkembang, silahkan subscribe dengan cara menekan tombol merah di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian mendapat notifikasi di saat kita mengupload video cerita film yang terbaru. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa dan bye-bye.